Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Satria Bakti Caniago dengan NIM 14S22032. Di topik ini, saya mengambil OSI model dan fungsi setiap layar. Hmm. Yang pertama ada tujuan OSI model dan fungsi layar. Model OSI dirancang menyediakan kerangka kerja standar yang memudahkan komunikasi antar sistem komputer yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mendorong standarisasi komunikasi, memastikan perangkat keras dan perangkat lunak dari berbagai vendor dapat bekerja secara efisien. Dengan uji model, perangkat dari berbagai produsen dapat diintegrasikan ke dalam satu jaringan tanpa masalah kompatibilitas. Selain itu, model ini bertujuan untuk menyederhanakan pengembangan teknologi jaringan dengan membagi proses komunikasi menjadi 7 lapisan, masing-masing dengan fungsi spesifik. Pendekatan ini mengurangi kompleksitas, mempermudah diagnosa, dan memungkinkan pengembangan atau pembaruan teknologi di satu lapisan tanpa mengaruhi lapisan lain. Selanjutnya, apa itu OSI model? OSI model layar adalah standarisasi khusus yang memungkinkan berbagai komputer dapat saling berkomunikasi menggunakan protokol sesuai standarnya. Model ini dirancang oleh ISO atau International Organization for Standard. Perlu kita ketahui bahwa setiap komputer atau perangkat memiliki cara berkomunikasi yang berbeda-beda. Merek komputer A memiliki cara yang berbeda-beda dibandingkan komputer B. Oleh karena itu, pertukaran informasi tidak dapat dilakukan. Untuk mengatasi masalah tersebut, dibutuhkan OSI untuk melakukan standarisasi dan menyatukan berbagai cara berbeda tadi, sehingga dapat berkomunikasi. Tujuan dibuatnya OSI layer yaitu untuk rujukan agar produksi atau software yang dibuat bisa bersifat interpolate, yaitu usaha dapat bekerja sama dengan sistem manapun tanpa memerlukan penanganan khusus. Pos layar ini juga sedikit mirip dengan TCP layar. Keduanya sama-sama digunakan sebagai standarisasi komunikasi. Hanya saja perbedaan keduanya terletak pada jaringannya. Pos layar adalah standar komunikasi yang dipakai atau diterapkan dalam suatu jaringan komputer. Sementara TCP layar merupakan standar komunikasi yang digunakan pada internet untuk suatu proses tukar menukar data dari suatu komputer ke komputer lainnya dalam suatu jaringan internet. Terdapat 7 lapisan layar. Yang pertama aplikasi layar, kedua presentasi layar, ketiga sesi layar, empat transport layar, lima network layar, enam data link layar, tujuh fisik layar. Yang pertama yaitu kita bahas yang pertama aplikasi layar. Pada layar paling atas terdapat aplikasi layar. Di lapisan ini terjadinya interaksi pengguna dengan aplikasi yang menggunakan fungsionalitas jaringan. Beberapa contoh protokol yang di layar ini seperti HTTP, SMTP, FTP, dan protokol lainnya. Yang kedua, presentasi layar. Presentasi layar berfungsi untuk mengidentifikasi sintaks yang dipakai host jaringan untuk berkomunikasi. Lapisan ini akan memberi deskripsi serta deskripsi data yang nantinya akan dipakai dalam aplikasi layar. Pada lapisan ini data akan terenskripsi dan deskripsi otomatis melalui sistem. Beberapa protokol di lapisan ini yaitu ME, TLS, SSL, JPEG, dan MP3. Yang ketiga, sesi layar. Lapisan ini membuka tutup saluran komunikasi antar perangkat yang disebut session. Lapisan ini juga bertanggung jawab untuk membuka sesi layar dan memastikan tetap terbuka ketika data sedang dikirim. Selanjutnya, apabila komunikasi sudah berakhir, sisi layar lah yang akan menutup sesi lagi. Tak hanya itu, lapisan ini mengatur checkpoint selama proses transfer. Apabila sistem terganggu, perangkat dapat melanjutkan transfer data ke checkpoint terakhir. Contohnya, contoh protokol dari sisi layar adalah NetBIOS dan RPC. Keempat ada transport layar. Transport layar berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat, mengambil data dari lapisan sebelumnya dan meneruskannya ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Contoh dari protokol transport layar adalah UDP, TCP. UDP yang digunakan untuk streaming video, TCP digunakan untuk pengiriman file. Yang kelima ada network layar. Lapisan network
bertugas untuk mengidentifikasi IP address sehingga setiap komputer dapat saling terkoneksi dalam sebuah jaringan. Kemudian fungsi berikutnya adalah membagi data yang menjadi beberapa paket, lalu mengembalikannya setelah data berhasil diterima. Contohnya, contoh dari contoh protokol dari network layer yaitu IPF4, IPF6, dan ICMP. Dan keenam ada data link layer. Data link layer ini bertugas membuat dan mengakhiri sebuah koneksi antara dua node atau jaringan yang terhubung secara fisik. Data link layer ini juga memecah data dari network layer menjadi bagian-bagian kecil yang disebut frame, lalu mengirimkannya ke tujuan hampir sama dengan network layer. Intinya, lapisan ini juga mengontrol aliran data dan memeriksa kesalahan yang terjadi. Contoh protokol dari data link layer adalah Ethernet, WiFi. Lapisan terakhir terdapat physical layer. Lapisan pertama pada OSI adalah physical layer, yaitu lapisan yang bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Physical layer mencakup segala peralatan pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya termasuk kabel dan tombol-tombol. Sini saya membuat cara kerja OSI layar. Cara kerja OSI layar terjadi di perangkat pengirim maupun perangkat penerima. Maksudnya, data dari data dari perangkat pengirim akan melewati layar atau lapisan 1 sampai 7. Sebelumnya sampai ke perangkat penerima, data tersebut masih harus melewati 7 layar yang sama, tetapi urutannya terbalik. Di bawah ini terdapat langkah ketika OSI layar bekerja. Yang pertama, aplikasi layar akan mengirimkan data yang diminta pengguna untuk perangkat yang menerima data. Yang kedua, pada presentasi layar terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Yang ketiga, sesi perjalanan data hingga proses pengiriman data selesai. Sesi ini dilakukan pada sesi layar. Yang keempat, pengiriman pengirim akan melakukan pemecahan data pada transport layar, kemudian dikumpulkan lagi pada transport layar penerima. Lima, lalu network layar akan membuatkan alamat untuk mengarahkan agar data bisa sampai di tujuan dengan benar. Nah, setelah data dibuatkan alamatnya, kemudian data akan dibuat menjadi bentuk frame. Yang ketujuh, kemudian pada lapisan utama oscillator terjadi pertukaran data tersebut, yaitu data akan melewati perantara jaringan transport penerima. Delapan, setelah itu proses akan berbalik, yaitu physical layer ke aplikasi layar hingga mengarah ke jaringan komputer pengguna. Terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan, masing model adalah kerangka referensi standar yang membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan, di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi untuk spesifik untuk mendukung interoperabilitas perangkat jaringan. Model ini mempermudah identifikasi dan penyelesaian masalah dalam sistem jaringan karena memungkinkan pemisahan tugas berdasarkan lapisan tertentu. Meskipun tidak selalu diterapkan secara langsung dalam protokol model TCP/IP, OSI model tetap relevan sebagai paduan dan alat edukasi dan dalam memahami dan merancang jaringan yang efisien. Dengan struktur yang sistematis, OSI model membantu meningkatkan keandalan, keamanan, dan performa komunikasi data dalam berbagai jenis jaringan. Saran, pemahaman yang baik tentang OSI model perlu ditanamkan kepada profesional IT untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola dan memelihara jaringan. Infrastruktur jaringan harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan setiap lapisan, baik dari sisi perangkat keras seperti kabel dan router maupun perangkat lunak seperti protokol dan enkripsi data. Selain itu, OSI model dapat dijadikan pedoman dalam pengembangan teknologi baru untuk memastikan kompatibilitas dengan standar internasional. Sebagai tambahan, pelatihan pelatihan berbasis OSI model dapat membantu pengguna pemula memahami konsep jaringan secara bertahap dan terstruktur. Terdapat terdapat referensi ada 3. Nah, sekian dari hasil presentasi saya yang berjudul OSI layar. Bila ada kata-kata yang kurang kurang enak, mohon dimaafkan. Terima kasih.